Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 6 akan memberikan seputar informasi tentang pentingnya pelaksanaan konsolidasi tanah di daerah perkotaan. Pada video kali ini, kami akan membahas beberapa topik, yaitu pengertian, landasan, tujuan, syarat, serta tahapan pelaksanaan konsolidasi tanah di daerah perkotaan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Desi Yuliana Hendriani, NIM 1181645. Di sini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari konsolidasi tanah. Konsolidasi tanah itu apa sih? Berdasarkan pasal 1 Peraturan BPN RI nomor 4/1991, konsolidasi tanah adalah kebijakan pertanahan mengenai penataan kembali, penguasaan, dan penggunaan tanah, serta usaha pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan, meningkatkan kualitas lingkungan, dan memelihara sumber daya alam sehingga dapat melibatkan partisipasi aktif di masyarakat. Alfari Jirosadi, saya akan menjelaskan tentang landasan dalam konsolidasi tanah. Jadi dalam konsolidasi tanah itu terdapat 3 landasan. Yang pertama landasan filosofis, landasan konstitusional, dan landasan hukum. Landasan filosofis dari sistem hukum konsolidasi tanah itu terdapat dalam Pancasila, terutama sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana maksudnya adalah sebaik apapun program yang ditawarkan pemerintah, misalnya, itu tetap harus mempertimbangkan ekspektasi dari masyarakat yang akan menjalankan program tersebut. Artinya, pemerintah tidak bisa memaksakan suatu program dalam keadaan biasa. Namun hanya pada dalam keadaan luar biasa atau saat kepentingan yang memaksa, pemerintah dapat melaksanakan program secara sepihak tanpa persetujuan masyarakat yang akan melaksanakan program tersebut. Selanjutnya, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana bangsa Indonesia harus menjunjung atau mengembangkan sikap luhur, yaitu menjunjung gotong royong dan kekeluargaan. Selanjutnya adalah landasan konstitusional, di mana menurut Loan Sitorus dalam jurnalnya berpendapat bahwa setidaknya terdapat 14 asas-asas konstitusional yang bisa dijadikan sebagai asas-asas hukum nasional, di mana 9 diantaranya dianggap tepat untuk konsolidasi tanah di perkotaan, di mana asas-asas tersebut antara lain adalah asas kesatuan wilayah, asas negara hukum, asas persamaan, asas keadilan, asas kerakyatan, asas kemanusiaan, asas kekeluargaan, dan asas keseimbangan. Nah, di samping 9 tersebut ada 5 asas lain, di mana 5 asas tersebut adalah asas pembagian wilayah, asas demokrasi ekonomi, asas Bhinneka Tunggal Ika, dan asas kepentingan nasional. Selanjutnya ada landasan hukum, di mana dalam sistem pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan itu dikategorikan menjadi 3 bagian, yaitu dasar ketentuan pokok yang ada dalam UU PA, yaitu pasal 2, pasal 6, pasal 12, dan pasal 14 UU PA. Selanjutnya dasar hukum material, di mana ini yang menentukan boleh tidaknya pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di atas suatu bidang tanah yang telah direncanakan dan hak serta kewajiban pelaksana dari peserta dari program konsolidasi tanah tersebut. Selanjutnya ada hukum formil. Dasar hukum formil yang bersifat intern administratif adalah peraturan Kepala BPN nomor 4 tahun 1991 tentang konsolidasi tanah, Surat Kepala BPN nomor 4104245 tanggal 7 Desember 1991 tentang petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah dan lain-lainnya. Pada petunjuk pelaksanaan konsolidasi tanah, dijelaskan bahwa konsolidasi tanah bermanfaat untuk tanah secara optimal, seimbang, dan lestari, dengan meningkatkan efisiensi penggunaan tanah di wilayah perkotaan dan meningkatkan produktivitas penggunaan tanah di wilayah perdesaan. Secara garis besar, tujuan kegiatan konsolidasi tanah terbagi menjadi 5, yakni yang pertama, terwujudnya tatanan penguasaan, pemilikan, dan penggunaan tanah yang tertib dan teratur disertai kepastian hukum. Yang kedua, terwujudnya peningkatan daya guna dan hasil guna pemanfaatan tanah. Yang ketiga,
terwujudnya peran serta masyarakat dalam pembangunan pertanahan. Yang keempat, terwujudnya lingkungan yang tertata dalam menunjang pembangunan wilayah. Serta yang terakhir, terwujudnya peningkatan kualitas hidup. Baiklah, saya akan menjelaskan syarat-syarat konsolidasi dilaksanakannya di konsolidasi tanah. Sebelum itu, daerah yang akan dilaksanakan konsolidasi tanah itu ditentukan oleh wali kota. Namun dengan wali kota Madya dengan mencakup kepada rencana tata ruang dan rencana pembangunan. Nah, adapun syarat-syarat yang boleh dilaksanakannya konsolidasi tanah adalah 85% pemilik tanah setuju jika ingin dilakukannya konsolidasi tanah. Jadi jika suatu daerah itu memiliki 100 orang, nah sedangkan yang tidak setuju itu hingga 40 orang. Nah itu kan presentasinya masih 60%, jadi tidak bisa dilaksanakan konsolidasi tanah karena tidak melebihi syarat ketentuan, yaitu adalah 85% persetujuan dari pemilik tanah. Baiklah. Kali ini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan yang akan dilalui dalam pelaksanaan konsolidasi tanah. Teknis pelaksanaan konsolidasi tanah merupakan hal yang sangat penting karena mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan konsolidasi tanah tersebut serta untuk mencari sasaran apa yang ingin dicapai pada pelaksanaan tersebut. Terdapat 3 tahapan yang dilakukan dalam melaksanakan konsolidasi tanah. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Pada tahap ini berkaitan erat dengan lokasi yang akan dipilih sebagai tempat konsolidasi tanah. Lokasi ini harus memenuhi syarat yang telah disetujui sekurang-kurangnya 85% dari pemilik tanah, yang luas tanahnya minimal 85% dari luas seluruh areal tanah yang akan dikonsolidasikan. Pemilihan lokasi ini hendaknya juga menyesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah kota atau rencana pembangunan daerah yang diperkirakan akan berkembang sesuai dengan tingkat pembangunan areal sekitarnya. Kemudian tahapan yang kedua yaitu tahap pendataan. Tahap ini sudah menyentuh aspek fisik dan yuridis dari lokasi konsolidasi tanah. Setelah melakukan pengukuran, dilanjutkan dengan identitas subjek dan objek konsolidasi tanah, serta pengajuan daftar usulan rencana kegiatan konsolidasi tanah. Daftar usulan rencana kegiatan merupakan hasil musyawarah dengan subjek konsolidasi tanah dan pihak lain terlibat dalam konsolidasi tanah. Selanjutnya yaitu pembuatan rencana blok pradesain konsolidasi tanah. Rencana ini dibuat berdasarkan rencana sirkulasi lalu lintas dalam kaitannya dengan konsep dasar tata guna tanah dan pembangunan. Lalu yang terakhir yaitu tahap penataan. Dimulai dengan pembuatan rencana blok desain konsolidasi tanah yang merupakan hasil musyawarah dengan masyarakat berdasarkan rencana yang dibuat pada tahap sebelumnya. Setelah tercapai kesepakatan tentang penataan coupling baru, dilakukan pelepasan hak atas tanah serta pengumpulan dokumen pendukung proses pertanahan. Pelepasan ini juga diikuti dengan penegasan tanah itu sebagai objek konsolidasi tanah. Setiap peserta konsolidasi tanah wajib menyerahkan sebagian tanahnya sebagai sumbangan tanah untuk pembangunan atau disingkat STUP. STUP ini kemudian digunakan untuk pemerintah atau pihak ketiga selaku pelaksana konsolidasi tanah sebagai tanah pengganti biaya pelaksanaan atau TPBP dan untuk membangun infrastruktur serta fasilitas.